Kita sudah bahas ya 2 hari yang lalu bahwa dari sisi bank sentral di Amerika Serikat tendensinya itu tidak ada pemangkasan dan itu sesuai dengan tesis kita pada saat itu. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi probabilitas pemangkasan suku bunga seperti yang kita bahas, sejauh ini pasar masih berekspektasi bahwa kurang lebih akan terjadi sekitar 2 kali pemangkasan suku bunga untuk rapat bank sentral seterusnya sampai dengan tahun 2025 ini berakhir. Dan kalau melihat dari keadaan ini, ruang dari sisi Bank Indonesia pun juga seperti yang kita bahas tidak akan terjadi pemangkasan pada saat RDG yang terakhir. Uh, Kalau toh pun Bank Indonesia mau melakukan pemangkasan, kemungkinan besar di semester kedua. Dan kalau misalnya kita lihat baik lagi nih, nah coba perhatiin baik-baik ya. Ruang pemangkasan itu baru akan terjadi berdasarkan probabilitas yang saya tampilkan saat ini itu baru akan terjadi di bulan September. Jadi logikanya kalau seandainya Bank Indonesia itu mau melakukan pemangkasan tanda kutip lebih agresif dengan melihat lampu hijau dari Bank Sentral di Amerika Serikat, sangat mungkin sekali baru terjadinya itu bukan di awal semester kedua. Jadi mungkin bisa jadi di pertengahan semester kedua nih. Jadi sebelum Bank Sentral di Amerika Serikat memangkas, bisa jadi kita pangkas, tapi baik lagi, kalau di awal semester kedua sepertinya itu kecil kemungkinannya. Nah, poin yang mau saya jelaskan di sini adalah setelah tadi saya bahas Iran sama Israel, mengenai arah kebijakan suku bunga yang ekspektasinya kalau dipangkas bisa langsung mendorong pertumbuhan ekonomi, ini kita nggak bisa berharap dalam waktu dekat dulu nih. Jadi kemungkinan besar mungkin baru di pertengahan semester 2 atau di awal kuartal 4 ya. Jadi ngomongnya seperti itu ya. Ini terburuknya. Yang jelas hal ini itu berimbasnya tanda kutip nggak terlalu positif nih buat market. Apalagi market juga udah tahu nggak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Itu poin kedua. Jadi minim dari sisi global karena Iran sama Israel, minim juga dari sisi potensi arah pemangkasan suku bunga yang harus menunggu lagi mungkin beberapa waktu ke depan. Selanjutnya juga kalau misalnya my friends lihat kemarin tadi juga Yuli sudah sebutkan ya bahwa dari sisi asingnya itu melakukan net sell ya. Tadi net sell-nya sekitar 1,2 triliun ya my friends. Dan yang kalau misalnya my friends perhatikan secara pergerakan indeks, biasanya kan indeks dari April kemarin ketika semuanya mengalami kenaikan itu benar-benar merata ya. Di kalau my friends ingat sejak libur Lebaran itu semua naik lah ibaratnya. Blue chipsnya naik, konglomerasinya naik, terus juga second sama third liner juga mulai mengalami kenaikan. Nah, pas di bulan Mei itu sudah mulai kayak agak gantian. Saya ingat banget menjelang akhir Mei itu kayak udah mulai gantian tuh. Blue chipsnya nggak terlalu bergerak secara signifikan, tapi ditopang sepenuhnya sama konglomerasi. Lebih banyak tuh saham-saham kayak dari grupnya Pak Prayogo, terus juga beberapa waktu terakhir ini kayak Pani, itu yang mulai kayak menjaga pergerakan indeks. Nah, kemarin kalau misalnya kita lihat secara tanda kutip ini mulai agak merata nih dari sisi blue chips maupun juga dari sisi konglomerasi. Jadi kalau my friends lihat ini top laggards-nya kemarin itu dihiasi tanda kutip itu banyak banget dari blue chips dan juga ada saham-saham yang selama ini harusnya menjaga indeks dari sisi konglomerasi, tapi juga akhirnya mengalami penurunan nih. Jadi kalau misalnya dilihat dari keadaan ini, kalau hal ini berlanjut, ya otomatis ISG akan lebih volatile ya dengan keadaan sekarang. Itu gambaran dari sisi market.